Salam Jemaat Tuhan HKBP Resosotoyo, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita beri waktu sejenak untuk mendengar firman Tuhan yang akan menyertai dan memampukan kita untuk menjalani hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sesuai dengan Almanak HKBP, firman Tuhan hari ini Kamis 14 Oktober 2021 tertulis dari surat Rasul Paulus untuk jemaat Korintus di 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang na ulu salpu haholongoni, ia panurirangon pasohoton nado, macari donang aka perhataan, parbinoto wape macohot do. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah membaca firman Tuhan hari ini, saya jadi ingat apa yang tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 1 yang mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam bahasa orang Batak yang sederhana dikatakan, martitibedo luhutna. Sangat setuju apa yang dikatakan oleh penulis pengkhotbah ini. Tidak ada yang kekal, semua akan berubah dan memiliki limit waktunya. Apa yang dahulu kita miliki, saat ini mungkin tidak kita miliki lagi karena kebutuhan dan keinginan merubah dan menggesernya kepada yang lain. Apa yang kita banggakan dahulu, mungkin saat ini tidak lagi dibanggakan, karena itu mungkin sudah usang dan aus dan terkikis dimakan waktu. Dan apa yang dahulu membuat kita boleh nyaman, tenang, dan aman, mungkin saat ini telah berubah, bahkan tidak lagi membuat kita nyaman, tenang, dan aman. Karena saat ini sudah ada yang membuat kita lebih nyaman, tenang, dan aman menjalani hidup. Lalu akhirnya semua yang saat ini membuat kita bangga, tenang, dan nyaman, besok, lusa, atau di waktu yang akan datang akan berubah dan menjadi tidak lagi. Karena semuanya itu akan aus dan terkikis oleh waktu. Jemaat Tuhan yang diberkati, jika penulis pengkhotbah berkata bahwa semua di dunia ini memiliki masa dan waktu, berbeda dengan Paulus mengenai kasih, bukanlah demikian. Paulus mengimani bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Bisa jadi apa yang dikatakan Paulus tentang kasih tidak berkesudahan adalah kasih yang sesungguhnya, bukan kasih yang asalan. Dengan jelas dan rinci, Paulus menulis tentang kasih dalam 1 Korintus 13 ini. Dilihat dari isinya, benar bahwa kasih yang sesungguhnya itu bukanlah berasal atau dari dunia. Kasih berasal dari Allah, karena Allah adalah kasih. Demikian yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Nah, untuk memahami firman Tuhan hari ini, bagi kita diharapkan agar sebagai orang percaya dan beriman kepada Yesus, hendaklah lebih mendahulukan kasih dalam sikap dan perbuatan kita. Bukan berarti nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan tentang banyak hal tidak berguna atau tidak baik untuk kita. Namun adalah menjadi sia-sia jika tidak ada kasih di dalamnya. Bahkan di ayat 2 pada pasal ini Paulus berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lebih sederhana Paulus ingin berkata bahwa semua akan menjadi sia-sia jika kita tidak memiliki kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, banggalah jika kita boleh dan mampu hidup dalam kasih
yang dari Tuhan. Jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki, sekalipun itu kemampuan dan pengetahuan untuk mengenal Allah yang diimani. Ada banyak orang Kristen merasa cukup puas dan bangga karena dia berkemampuan lebih tentang Allah dan mengingat ayat-ayat Alkitab, sehingga tanpa disadari kesombongan sudah menguasai kehidupannya. Menganggap dirinya lebih baik dan lebih rohani, bahkan lebih dekat dengan Tuhan dari yang lain. Melecehkan kemampuan dan pengetahuan orang lain tentang Tuhan yang diimaninya. Itu adalah hal yang tidak berguna dan tidak baik. Apapun dan bagaimanapun kita, bagi Allah, hendaklah kita hidup dalam kasih. So, hiduplah dalam kasih yang dibawanya melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan bagiku hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan aku untuk selalu hidup dalam kasih yang dari-Mu. Ya Bapa, aku percaya Engkau adalah kasih. Ajari aku untuk semakin mengenal-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, jemaat Tuhan. Ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi kita dengan yang lain. Yakinlah hari ini Tuhan menyertai kita. Horas.